Assalamualaikum Bu Lestri. Ya, waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Lestri apa kabar nih pagi ini? Kelihatan ceria sekali ya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Ini cerah banget ya. Secerah hari ini. Iya. Oke, hari ini kan Bu Lestri akan melakukan coaching ya bersama Bu Ii sebagai kliennya. Nah, mungkin sebelum Ya. proses coaching, saya sebagai observer di sini ada beberapa hal yang ingin disampaikan, yaitu yang pertama tentang nanti untuk rubrik pengamatannya, nanti akan ada 3 yang akan saya amati, yaitu tentang presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi dari coaching tadi, mana nih yang mau Bu Lestri tonjolkan atau mau Bu Lestri kembangkan di sesi kali ini? Dari ketiga kompetensi itu yang saya kuatkan nih untuk hari ini sebagai coach itu adalah mengenai kehadiran penuh ya. Mengenai kehadiran penuh. Baik, kemudian kira-kira apa nih indikatornya kalau misalkan kehadiran penuhnya Bu Lestri itu udah tercapai kira-kira? Indikator keberhasilannya itu saya mengharapkan dengan kehadiran penuh, diharapkan klien atau coach tersebut bisa apa ya? Mereka apa sih? Jadi mampu untuk sifatnya terbuka, mampu mengekspresikan ya apa yang dirasakannya gitu. Jadi emosi saya dan emosi itu bisa nyampe gitu. Akhirnya dia juga percaya menyampaikan hal-hal yang memang apa yang dirasakannya. Saya sih mengharapkannya seperti itu. Jadi mulai terbuka. Oke, jadi biar dapat gitu emosi dari kliennya gitu ya. Baik, Betul sekali. mungkin itu aja. Selamat melanjutkan coachingnya. Good luck. Ya, halo Bu Is. Halo Bu Lesri. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Lesri. Bu Ya, Lesri gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Pokoknya walaupun cuacanya mendung, tapi insya Allah hatinya berbunga-bunga. Amin. Ya, Bu Is mohon maaf loh, baru sempat loh kita bertemu. Ya kan karena kemarin kan sempat nih pas, terus Iya, iya. koreksi, nah, baru sempat di hari ini. Iya. Tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bu Les, tenang aja. Sepertinya Bu Is juga lagi happy gitu. Tapi saya ada sesuatu hal yang tidak biasa, nggak biasanya gitu kan. Biasanya selalu Iya. ceria. Nah, kira-kira kita mau ngobrolin tentang apa gitu buat pertemuan kali ini tuh? Sebenarnya lebih ke curhat tetapi ingin pencerahan juga ya Bu Les. Boleh. Iya. Jadi curhatnya tentang biasa. Kalau saya di sekolah tuh yang namanya jenjang sekolah dasar atau SD itu seperti anak-anak pada umumnya ya, seusia mereka ya. Kebetulan saya mengajar di kelas 5 Bu Lesri. Iya. Jadi permasalahannya itu tentang lebih ke kedisiplinan anak ketika di kelas ya. Iya, terutama mungkin anak didik saya itu. Seperti itu Bu Lesri. Jadi tentang kedisiplinan anak di jenjang anak kelas 5 gitu ya. Iya. Memang kenapa permasalahannya tentang kedisiplinan? Jadi ada beberapa anak yang dia tuh sering membuli temannya sendiri. Oh, gitu. Iya, kasusnya seperti itu. Jadi pembulian ya, masih ada juga ya pembulian ya. Sebenarnya sih dulu juga kita pernah mengalami hal yang sama ya waktu kecil. Betul. Iya. Tapi tidak tahu kan itu termasuk bully. Dulu tuh hanya sekedar meledek gitu. Kalau sekarang kan sudah ada aturan tertentu pembulian itu batasannya sampai mana segala macam dan tidak boleh dilakukan. Iya, betul Bu Lesri. Iya. Padahal sudah ada aturan itu, tapi masih juga dilakukan ya. Oke. Kira-kira nih dengan permasalahan itu tujuannya apa? Kita ngobrol. Tujuannya sih Bu Lesri, saya kepengennya gitu ya. Maunya saya itu anak-anak itu sesama teman mereka di kelas ataupun di luar kelas ataupun misalkan ketika mereka di rumah sekalipun gitu ya, hal itu tuh tidak terjadi gitu. Artinya mereka itu tidak melakukan bully terhadap orang lain gitu. Seperti itu Bu Lesri gitu. Karena kan yang kita tahu ketika mereka ada di kelas, saya sebagai wali kelasnya mungkin itu tanggung jawab penuh saya ya. Jadi bagaimanapun saya harus mencegah sekaligus menghentikannya mungkin karena sudah terjadi ya. Seperti Bu Leslie bilang,
dulu juga zaman kita kecil mungkin ada ya, cuman istilahnya ya kita baru tahu, istilahnya baru tahu sekarang bahwa itu bully. Nah, yang dikhawatirkan dari tindakan pembulian sesama teman itu, Bu Lestri, yang saya khawatirkan ada efek yang lebih dalam ya terhadap anak yang dibulinya itu gitu ya. Seperti itu, Bu Lestri. Iya. Oke, jadi pembulian ini karena mungkin sudah dilakukan berkali-kali, jadi khawatir Ibu sebagai wali kelas, Iya. ya kan karena di sekolah itu kan sebagai orang tua ya, jadi ada trauma tersendiri kepada anaknya ya ke depannya, efeknya itu sangat luar biasa gitu. Iya, betul. Terus kira-kira nih dengan permasalahan itu, contohnya hal apa sih yang dilakukannya? Jadi saya menceritakan dari awal dulu nih ya, Bu Lestri ya. Jadi memang si anak yang dibulinya itu memang dia jarang sekolah, ya. 1 minggu itu dari Senin sampai Sabtu itu dia paling sekolah paling banyak itu 5 hari. Iya. Jadi ada saja dalam seminggu itu dia tidak sekolah, ya seperti itu, Bu Lestri. Jadi mungkin si anak yang ngebulinya itu malahan teman sebangkunya, Bu Les. Ya, jadi ketika si anak itu tidak sekolah, besoknya dia sekolah, nah teman sebangkunya yang ngebully itu ya membulinya meledek lah istilahnya ya, dengan kata-kata yang mungkin menyakiti hati si anak yang satunya lagi ya. Jarang sekolah, pemalas itu, kata-kata yang seperti itu. Yang pada akhirnya kemarin tuh puncaknya si anak itu memang menangis, walaupun misalkan mungkin juga keadaan emosinya juga tidak lagi kurang mood lah ya. Jadi ketika teman sebangkunya tadi membuli dia, refleks dia emosinya meluap-luap dengan cara menangis seperti itu. Iya. Oh iya. Mohon maaf sebelumnya. Ini laki-laki atau anak perempuan? Anak perempuan, Bu Lestri. Anak perempuan. Iya. Jadi ada satu kesempatan ketika mungkin sudah berkali-kali melakukan hal itu sama temannya, akhirnya namanya juga manusia ya, sakit misalnya, emosi itu kan, sakit hati, ya hanya bisa menangis. Iya, betul. Adalah ekspresi di anak yang dibully itu ya, yang korban berarti ya. Iya. Oke. Nah, untuk saat ini kira-kira dengan permasalahan itu kesempatan apa nih yang akan Bu Is ambil contohnya untuk memperbaiki hal itu gitu? Sebetulnya kemarin-kemarin juga sudah saya lakukan semacam penyelesaian ya, Bu Lestri ya. Saya coba memanggil anak yang membuli temannya itu. Saya tanya ke anak tersebut, kenapa melakukan hal seperti itu kepada teman, apalagi itu teman sebangkunya gitu ya. Nah, jawabannya si anak itu yang membuli itu, Bu Lestri, ternyata saya tuh kesel, Bu. Saya tuh katanya melihat teman-teman saya yang lain, teman sebangkunya selalu pada rajin gitu ya. Artinya setiap hari mereka berdampingan gitu dalam kelas itu. Tetapi Bu, teman saya itu namanya sebutlah Gisel gitu ya. Tapi si Gisel itu, Bu, dalam 1 minggu tuh dia tuh nggak pernah gitu katanya yang namanya full sekolah. Jadi ketika si Gisel itu nggak sekolah, saya merasa kesepian, saya merasa tidak ada teman. Jadi ketika yang lain misalkan ibu kasih latihan soal atau misalkan apa ketika di kelas, ketika kita sedang belajar, yang lain kan ada yang diskusi sama sebangkunya walaupun misalkan ibu tidak menyuruh berdiskusi, tapi saya tidak ada teman, Bu, seperti itu. Terus saya bilang seperti ini, kan ada teman di depan kamu, ada teman di belakang kamu kan bisa berdiskusi dengan mereka. Beda, Bu, rasanya katanya. Saya itu kalau disebut ngiri-ngiri ke teman yang lain, ke teman sebangku saya, ke teman-teman yang teman-teman sebelah saya, teman di depan saya, mereka itu selalu klop gitu ya, selalu lengkap gitu teman sebangkunya, sedangkan saya dalam seminggu itu tahu sendiri Ibu Gisel seperti apa gitu. Terus saya juga pernah menanyakan kepada yang siswa saya yang membuli temannya itu, kamu tahu nggak, kata saya, kamu pernah menanyakan nggak alasan teman kamu Gisel itu nggak pernah sekolah, kata saya ya. Enggak, Bu, kata murid saya itu enggak.
Nah, itu coba dulu tanyakan, "Malas lah, Bu," gitu, Bu. Jadi jawabannya, "Malas lah, Bu," katanya. Saya tuh udah terlanjur kesal ke teman saya itu. Seperti itu, Bu Leslie. Oh iya, luar biasa ya. Saya menanggapi dari ceritanya itu, ternyata ekspresi dia itu Mhm. untuk kayak membuli temannya itu bukan karena dia kesal, tetapi dia itu sama dirinya sendiri, kayak merasa Iya kesepian, iya. butuh teman, butuh Mhm. perhatian gitu kan. Jadi dia merasa iri, wah saya jadi terharu loh, jadi saya sedih sekali gitu. Maksudnya jadi ada sikap anak yang ketika dia akan membuli orang lain itu bukan karena dia benci, tetapi dia Mhm. benci sama situasi dirinya sendiri itu. Iya. Jadi dengan orang-orang, iya. Nah, setelah sudah melakukan kesempatan tersebut Mmm. ya, dengan pemanggilan contohnya, kira-kira sebelum melakukan ke langkah selanjutnya, ukuran keberhasilannya itu apa dengan permasalahan ini? Heeh. Jadi, dari cerita tadi itu ternyata, di belakang saya itu, si siswa saya ternyata malah, menanyakan gitu, Bu, ke si Giselnya itu, ke temen yang dia bully. Di belakang saya itu awalnya tanpa sepengetahuan saya. "Kenapa," katanya, "kamu Gisel, jarang sekolah?" "Enggak," katanya, "tapi Giselnya seperti itu." Jawabnya enggak saja. Nah, si anak yang membuli itu, di lain kesempatan malahan, ngobrol dengan saya, "Bu, saya sudah loh," katanya, bertanya kepada Gisel kenapa dia jarang sekolah. Terus saya jawab, "Terus apa alasan Gisel?" "Enggak ada, Bu," katanya. Gisel cuma menjawab, "Tidak, enggak apa-apa," aja kan. "Terus Iya. gimana, Bu? Saya juga kan penasaran." Akhirnya Bu Leslie, jadi sebelum sebelum itu tuh, jadi alasan Gisel nggak pernah sekolah itu karena jarak rumahnya jauh, Bu Leslie, ya. Jadi, kalau PP Iya. karena heeh, rumah Gisel itu di rada ke dalam ya, tidak dilalui oleh angkutan umum, jadi harus memakai ojek ke sekolah. Jadi satu jalan itu kalau PP itu pulang pergi sekolah itu 15.000 ongkosnya, ya. Ya, jadi saya sempat, berkomunikasi dengan orang tua Gisel, jadi permasalahannya tentang ekonomi. Jadi beliau meminta izin, Bu, apabila misalkan anak saya tidak sekolah, saya itu karena posisi di rumah nggak ada, saya lagi kerja katanya. Jadi saya minta izin ke ibu. Terus kan solusinya yang saya berikan, saya memberikan penugasan di awal-awal ya, penugasan ya seperti itu, penugasan semacam kalau kemarin kita COVID daring ya, pembelajaran daring. Dan besoknya ketika Gisel sekolah juga suka menyetorkan tugas-tugas saya selama dia tidak sekolah. Nah, saya jelaskan seperti itu ke teman yang bullying-nya, "Kamu tahu enggak, Gisel alasan nggak sekolah itu karena di rumah kan dia tinggal sama ayahnya. Posisi ayahnya juga kan harus kerja." Nah, pada saat Gisel nggak sekolah itu ayahnya tidak punya uang buat ongkos, ya. Terus ayahnya juga kebetulan harus bekerja dalam waktu berbarengan. Jadi ketika saya mengungkapkan alasan Gisel tidak sekolah itu, teman sebangkunya itu seperti merenung ya, Bu Leslie ya. Merenung gitu kan. Waktu itu saya belum paham merenungnya karena apa. Seperti itu Bu Leslie alasannya. Ya, jadi sudah menaikkan simpatinya dia ya si anak itu terhadap temannya gitu. Oke, nah sekarang ternyata tahu permasalahannya seperti itu. Kira-kira kekuatan apa nih yang akan dilaksanakan oleh Bu Is ke depan? Ya, karena yang pertama saya sudah memberikan pemahaman kepada yang membulinya bahwa itu tindakan yang kurang baik ya. Iya, betul. Kurang baik, iya. Terus juga karena kita di awal pembelajaran sudah membuat semacam kesepakatan yang dituangkan dalam keyakinan kelas, saya ulangi lagi tuh apakah perbuatan kamu itu sesuai atau tidak dengan kesepakatan yang kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Mungkin dari situ dia menyadari bahwa tindakannya salah. Yang kedua, tadi itu saya memberikan motivasi kepada anak yang membuli agar dia mau berbaikan dengan catatan menanyakan alasan kenapa temannya tidak masuk. Yang ketiga, ya tadi itu ketika dia sudah menanyakan alasannya, saya juga secara tidak langsung menerangkan alasan temannya tidak masuk seperti itu, Bu Leslie. Dan memang pada akhirnya yang Giselnya itu juga sekarang alhamdulillah sih Bu Leslie. Cuman
karena dia temannya terbiasa membuli itu, jadi kayak kebiasaan gitu. Iya, jadi kadang kesal sedikit, "Oh dasar pemalas kamu," gitu. Makanya itu yang permasalahan lah itunya. Akhirnya ada hal-hal yang memang di luar kesadarannya dia ya, di Iya, luar kayak refleks gitu ya. merefleks aja. Padahal itu kan kurang baik ya terhadap ya kesopanan juga kan, maksudnya lagi dia baik-baik gitu kan, terlontarlah kalimat seperti itu. Jadi iya betul. Jadi sebenarnya untuk kekuatannya sendiri sudah dilaksanakan ya. Untuk keberhasilannya juga untuk menyadari si temannya untuk tidak melakukan bully terhadap temannya itu, korbannya itu, dia juga sudah merasa menyesal. Tetapi ada hambatannya itu berarti apa tadi, dia ada karena sering dilakukan. Iya, keceplosan, iya gitu Bu Leslie. Jadi bukan pada tempatnya padahal gitu. Dia sendiri sudah memperbaikinya. Nah, seperti itu Bu Leslie. Nah, kira-kira nih karena dia hambatannya kan sering ada keceplosan gitu. Jadi karena memang sudah terbiasa dengan kalimat seperti itu, ya kan? Kira-kira nih solusinya kira-kira bagaimana? Ya, saya akan lebih ke pendekatan individu kali ya, Leslie. Jadi mengingatkan kembali awal-awal tentang keyakinan kelasnya harus seperti apa gitu kan. Di antaranya kan harus saling menghargai, toleransi juga, saling menghormati juga. Mungkin itu yang perlu saya tanamkan kepada si anak tersebut, Leslie. Jadi dengan iya betul. Terus menerus dilakukan, diingatkan. Iya, betul. Iya. Terus nih setelah itu dilakukan, rencana ke depannya kira-kira bagaimana? Kalau hal itu berhasil gitu. Ya. Rencana ke depannya mungkin semacam saya harus lebih ini lagi ya, harus lebih artinya harus lebih cepat tanggap ya. Karena pada awalnya itu saya sempat mendengar hal-hal bulian itu, cuman tidak langsung menanggapi gitu. Ya, saya pahamnya itu cuman bercandaan sampai kemarin itu pada puncaknya Giselnya itu menangis. Saya baru tersadar gitu kan bahwa ini tuh harus cepat diselesaikan, harus cepat istilahnya carikan jalan keluar seperti apa. Karena memang kalau dalam waktu yang lumayan berulang gitu kan, hal itu tuh tidak baik bagi keduanya dan bagi temannya yang lain juga, takutnya mempengaruhi. Jadi akhirnya ketika kita mengulang pada kesempatan di lain waktu, kita mengulang tentang keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah dituangkan dalam keyakinan kelas itu seperti apa, tidak hanya pada siswa tersebut boleh sih, tetapi lebih ke semua siswa di kelas ya, agar menjadikan pembelajaran bagi mereka gitu, bahwa kesepakatan itu betul-betul dari mereka dan harus mereka laksanakan juga gitu, seperti itu. Jadi rencana ke depannya berarti yang Ibu lakukan itu sekarang itu lebih cepat tanggap, lebih cepat respon terhadap hal-hal yang memang ini ya, karena di awal kemarin mungkin yang terjadi sama Gisel itu dikira hanya sekedar candaan gitu ya, biasa, dan kemarin itu Ibu dengar tuh puncaknya ternyata. Iya betul. Akhirnya saya tersadarkan, oh iya betul, itu harus cepat diselesaikan hal seperti itu. Iya, prioritasnya apa kira-kira? Adakah prioritasnya gitu? Prioritasnya lebih menanamkan itu ya. Jadi setiap terutama perilaku, ucapan gitu kan. Jadi dari kesepakatan kelas itu, dari keyakinan kelas itu, mereka harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terutama mungkin yang akan jadi bahan sorotan saya, bahan yang akan lebih fokus saya perhatikan, yang si anak yang membuli itu ya, apakah ke depannya ketika saya sudah merencanakan tentang mengulas kembali keyakinan kelas, apakah sudah dilaksanakan oleh anak itu, apakah pembuliannya masih berlanjut, itu seperti itu Bu Lestri. Nah, ya betul, masih tetap dipantau. Iya, betul. Terus pemantauannya kira-kira punya rencana jangka waktunya berapa lama nih? Saya mungkin akan karena anak SD itu sebetulnya Bu Lestri tidak bisa dibilang mandiri ya. Mungkin ke depannya dengan cara dipantau,
tadi itu kalau ketika proses pembelajaran saya memang sudah standby di kelas ya. Mungkin untuk sementara waktu ketika istirahat pun mungkin saya akan di kelas juga Bu Lesri ya. Gitu. Untuk memantau sejauh mana nih sikap dia yang sudah di awal saya tanamkan tentang keyakinan kelas itu betul-betul dia laksanakan terutama terhadap temannya sebangku itu. Jadi tidak seperti jenjang SD, SMP, SMP, SMA Bu Lesti ya. Kalau misalkan anak-anak SD itu kalau istirahat tuh kadang mereka ada saja yang berada di dalam kelas gitu. Jadi itu yang akan saya pantau itu ketika istirahat, tetapi ada yang di dalam kelas. Walaupun tidak semuanya Bu Lesti. Ya, Anak laki-laki kan suka di lapangan lah, main-main bola apa gitu. Itu seperti itu. Ya. Oke, terus kan dalam jangka waktunya maksudnya dilakukan terus dipantau terus nih, mau dalam kelas atau di luar kelas. Nah, sekarang kalau contohnya di dalam skala ya, skala 1 sampai 10 kira-kira yang sudah ada perubahan dari anak yang biasa membuli, ada skala berapa? Di awal sih Bu Lesri ketika saya belum cepat tanggap nih ya, artinya saya belum bereaksi apa-apa ketika menganggap hal itu hanya ledek-ledekan biasa atau dengan main-main biasa gitu ya. Skala prioritasnya antara 1 sampai 10 si anak itu mungkin berada di kisaran 5 ya Bu Lesri ya. Kisaran 5. Iya. Nah, ketika mungkin kemarin sempat di awal-awal bukan semacam teguran ya, tetapi menanyakan alasannya melakukan hal seperti itu sudah naik ke skala 7 ya. Skala 7 ya. Jadi harapannya ketika betul-betul ada penekanan, betul-betul saya sudah mencari barengan kita ketika lebih pendekatan individu, misalkan harapan saya sih si anak itu sikapnya ya terutama ya berubah ke skala 8 dan 9 sih. Jadi tidak melakukan hal itu kembali begitu ya? Iya, ada perubahan ke arah yang lebih positif lah gitu ya dari perilakunya. Itu ukuran keberhasilannya ya? Iya, boleh sih. Nah, sekarang nih kira-kira komitmen apa? Dengan contohnya anak sudah mulai berubah, untuk langkah selanjutnya komitmen apa yang akan dilakukan? Komitmennya saya tetap akan mengimplementasikan, melaksanakan rencana-rencana saya tadi ya. Di mana keyakinan kelas itu terkadang harus kita ulangi ya. Maksudnya bukan diulangi, harus kita ingatkan lebih ke anak-anak ya. Mungkin dengan cara mungkin saya sendiri sebagai contohnya ya, hal-hal terkecil misalkan buang sampah sembarangan gitu kan, masuk tepat waktu itu kan tertuang di dalam keyakinan kelas saya ya. Jadi komitmen saya ketika ada suatu keyakinan kelas sudah disepakati oleh kelas saya sendiri, sayanya menjadi teladan dulu ya. Dan teladan itu betul-betul harus dengan penuh kesabaran, harus komitmen yang kuat gitu kan, harus terus-menerus dilaksanakan seperti itu Bu Desri. Luar biasa ya, iya. Terus ini untuk menjaga komitmen ini kira-kira siapa yang akan bantu atau apa yang akan bantu untuk menjalankan komitmen tersebut gitu, untuk menjaga komitmen tersebut? Iya, kalau di lingkungan kelas saya sih mungkin saya bersama murid-murid saya ya, tetapi tidak menutup kemungkinan gitu. Saya akan membicarakan hal ini tentang keyakinan kelas saya dengan pihak kepala ya, karena dalam satu sekolah kan yang membuat kebijakan itu diantaranya Bapak Kepala juga ya. Karena sebetulnya ada yang menjadi keyakinan kelas saya, tetapi termasuk juga tentang tata tertib di sekolah gitu ya. Jadi walaupun misalkan kelas saya sudah menyepakati, sudah melaksanakan keyakinan kelas saya, tetapi ketika misalkan kelas sebelahnya misalkan dalam hal masuk kelas aja ya, misalkan itu gerbang sudah ditutup, waktunya misalkan masuk kelas saya misalkan sudah menjalankan keyakinan kelas saya, belajar tepat waktu atau masuk tepat waktu untuk kelas sebelah saya misalkan entahlah gitu ya, muridnya masih di luar, itu kan harus ada obrolan yang lebih jauh lagi agar Bapak Kepala juga mendukung sepenuhnya ya tentang ini kami gitu.
Jadi untuk kegiatan ini berarti semuanya juga memang harus ini ya Bu, harus berkomitmen bersama-sama seluruh sivitas sekolah begitu kan ya. Iya betul Bu. Nah kira-kira setelah dari sesi ini bagaimana sih tindak lanjutnya kira-kira? Di awal-awal saya masih merasa mumet ya Bu, maksudnya ini apa gitu yang harus saya lakukan terlebih dahulu, padahal saya sudah istilahnya tadi sudah diceritakan kepada Bu Lestri ya, sudah mencoba mencegah hal-hal tersebut dengan menuangkan kesepakatan di keyakinan kelas, tetapi pada akhirnya tetap saja terjadi gitu ya. Terus sebelum kita melakukan percakapan juga saya ada perasaan yang negatif, terutama pada keyakinan bully itu tadi akibatnya ya, akibat ke teman yang dibully, kepada teman yang mendengar bulian tersebut gitu kan. Ada hal-hal ada ketakutan di diri saya yang seperti itu akan menjadikan budaya yang negatif gitu di kelas saya. Tetapi setelah melakukan percakapan kita tadi, setelah saya berkeluh kesah kepada Bu Leslie ya, akhirnya sedikit demi sedikit gitu hal tersebut itu menjauh sendirinya gitu ya Bu Leslie dari pikiran-pikiran saya. Artinya tenang yang seperti itu tuh bisa diatasi gitu kan. Yang penting tadi itu kitanya harus komitmen, kitanya harus sabar kan. Kan yang namanya kita mengubah pemikiran seseorang itu, apalagi anak-anak kecil ya di usia seperti itu kan tidak seperti membalikkan tangan gitu ya dengan mudahnya, tetapi itu tadi butuh konsisten saya, terus butuh kesabaran saya juga, seperti itu Bu Lesi. Jadi sekarang plong gitu ya, sedikit pencerahan, ada pencerahan di diri saya gitu. Jadi memang menghadapi anak-anak itu memang kita harus terus-menerus ya membentukkan karakter. Itu yang baru saya sadari juga ya. Di awal-awal kan saya merasanya harus cepat gitu kan, harus dapat diselesaikan, harus dapat berubah secepat mungkin, ternyata mungkin kan butuh waktu gitu ya. Betul sekali. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini yang akan Ibu lakukan apa Ibu lakukan? Ya, mungkin saya akan menjadi suri tauladan dulu ya, dengan cara tadi tuh mengimplementasikan keyakinan yang telah kita buat bersama di kelas saya. Ya. Dengan sabarnya gitu menunggu dan menjadi teladan ya. Setelah itu saya lebih fokus ke anak-anak ketika ya tadi mungkin di waktu senggang saya, walaupun misalkan istirahat, saya kan bisa mengerjakan sesuatu misalkan administrasi atau apalah, bisa di dalam kelas dulu untuk sementara waktu gitu ya, sampai saya itu merasa anak-anak itu bisa betul-betul mengimplementasikan keyakinan yang telah mereka buat itu di kelas, seperti itu. Merasa aman ya kira-kira. Iya, aman, nyaman gitu kan, bukan buat satu orang saja di dalam kelas, tetapi warga kelas saya juga. Iya. Ya. Waduh, iya luar biasa sekali. Pokoknya hari ini percakapan yang sangat-sangat berbobot sekali gitu kan untuk dalam kegiatan Bu Is. Bu Is, terima kasih loh untuk waktunya. Jadi saya juga pembelajaran juga loh dengan ngobrol hari ini. Saya jadi pembelajaran, oh ya ternyata bully itu bukan ketika kita membenci seseorang, tetapi karena merasa ingin diperhatikan juga. Ya kan, itu bisa terjadi. Karena ingin juga kita diperhatiin, ingin ada teman, akhirnya melakukan hal yang seperti itu, begitu. Iya. Jadi terima kasih atas waktunya. Saya juga terima kasih Bu Lesri mau mendengarkan keluh kesah saya. Saya juga mengambil pelajaran dari kasusnya Bu Is. Nanti kita ngobrol kembali ya. Terima kasih Bu Lesri atas waktunya. Sehat-sehat terus ya. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa tadi antara Bu Lestri sama Bu Is. Nah, sebelum saya kasih masukan nih buat Bu Lestri sama buat Bu Is, kira-kira dari Bu Lestri sendiri nih, apa nih yang tadi kira-kira yang udah baik dari proses coachingnya, sama apa yang perlu diperbaiki? Oh oke. Menurut saya yang sudah baik yang saya lakukan terhadap coach adalah saya sudah menjalankan tentang mengenai kesadaran penuh yang saya kuatkan di awal gitu. Jadi saya sudah berusaha untuk memenuhi hal itu. Bagaimana ketika coach itu adanya saling emosinya saling ini gitu, saling bertemu gitu kita.
Oke, baik. Dan untuk Kalau yang dan untuk perlu diperbaiki? diperbaiki menurut saya sih, mengenai mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya. Jadi saya harus bisa lebih menggali kembali, potensi coaching gitu, untuk, menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapinya, begitu. Oke, baik. Nah, kalau masukan dari saya, pertama buat coachnya dulu ya, Bu Lestri. Di sini mungkin semuanya sudah baik, sudah sangat luar biasa ya. Jadi urutan tirtanya udah dapet ya, dari mulai tujuan sampai ke yang terakhir tanggung jawab. Namun ada beberapa hal yang perlu saya kasih masukan gitu ya. Mungkin di awal di bagian tujuan mungkin ya, di tujuan. Jadi kalau untuk tujuan itu tidak harus dengan menyampaikan apa nih tujuannya gitu ya. Mungkin bisa kalau bahasa sehari-hari kita mau ngobrolin apa nih, misalnya dengan itu pun sudah menunjukkan bahwa tujuan seperti itu ya. Itu aja sih masukannya kalau untuk ke coachnya ya. Kalau untuk coachingnya Bu Iis mah nggak ada masalah ya karena kan memang sudah mengalir begitu saja karena sudah sesuai dengan apa namanya dengan kejadian yang ada di sekolah Bu Iis gitu. Tapi mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Bu Iis mungkin dari hasil coachingnya apa nih yang didapat nih? Iya, terima kasih Bu Ade. Jadi pada saat percakapan coaching antara saya dengan Bu Leslie sebagai coachnya itu kesimpulannya itu yang saya dapatkan, saya bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan saya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh Bu Leslie seperti itu. Ya, jadi dapat ya gitu ya, dapat solusinya gitu ya. Oke, baik. Kalau yang terakhir nih, kira-kira nih saya balik lagi ke Bu Lesri ya. Kira-kira Bu Lesri kompetensi apa sih nih yang masih pengen dikembangkan nih nanti untuk kedepannya Bu Lesri? Kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot gitu kan. Itu yang harus saya lebih, dikuatkan kembali gitu. Itu. Baik, alhamdulillah akhirnya selesai juga nih ya sesi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Terima kasih Bu Lesri semuanya. Oke, iya terima kasih Bu Ade, terima kasih Bu Is juga. Sama. Halo, assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Les. Iya, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik-baik. Ya, luar biasa ya. Oke, dalam kesempatan kali ini, Bu Is, saya sebagai observer akan mengamati bagaimana kegiatan coaching hari ini Bu Is dengan kliennya, begitu kan. Nah, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian kompetensi coaching. Yang pertama adalah mengenai kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dalam hal ini, dalam ketiga kompetensi, kira-kira kompetensi mana dalam kesempatan kali ini yang akan diperkuat oleh Bu Is sebagai seorang coach? Terima kasih Bu Lesri. Tentang rubrik penilaian percakapan coaching kali ini, seperti yang tadi Bu Lesri sudah sampaikan, ada 3 kompetensi ya. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kali ini yang akan saya kembangkan atau yang mau saya tingkatkan itu dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot Bu Lesri. Karena menurut saya ketika saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot, jawabannya itu diharapkan coach saya memberikan jawaban sekaligus nanti dia itu bisa mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Yes. Nah, mengenai dari pertanyaan berbobot nih, kira-kira indikator keberhasilannya apa untuk? Ya. Indikator keberhasilan tentang kompetensi yang akan saya kembangkan perihal mengajukan pertanyaan berbobot adalah ketika saya sudah berhasil mengajukan pertanyaan berbobot dan saya melihat coach saya itu atau klien saya itu dapat mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, ya. Oke, terima kasih. Silahkan lanjutkan untuk kegiatannya. Ibu Kepala nih ada waktu nggak buat ngobrol-ngobrol? Ada. Tentu ada buat Bu Ade mah, spesial. Iya. Sini masuk Bu Ade. Ya, terima kasih. Kita mau ngobrol di sini aja kali ya? Apa mau ke taman? Biar lebih. Kira-kira Bu Ade nyamannya itu kita ngobrol di ruangan saya atau kita ke taman deh? Taman aja. Ke taman ya, biar agak santai gitu. Biar lebih boleh. Kita ke taman ya. Bu Ade. Ya. Gimana nih? Ada yang bisa saya bantu? Ya, ini Bu lagi perasaan
nggak enak gitu ya, apa ya bahasanya, lagi berkecamuk, Galau gitu ya. gitu ya, karena akhir-akhir ini kok saya merasa motivasi saya datang ke sekolah itu sudah mulai menurun ya. Padahal gitu kan masih muda tapi udah kayak yang sepuh aja gitu, udah males-malesan ke sekolah gitu ya. Itu mungkin paling Bu Iis. Baik Bu Ade, mungkin dalam artian kita akan ngobrol perihal Motivasi ya. keadaan Bu Ade, keadaan Bu Ade yang Bu Ade rasakan kali ini tentang motivasi mengajar Bu Ade ya, seperti Iya. itu. Iya. Terus Bu Ade, sekarang situasinya seperti apa nih? Apa yang Bu Ade rasakan pada saat ini? Oke, jadi Bu Iis nih akhir-akhir ini ya kayaknya sebulan terakhir ini saya merasa kok motivasi saya menurun gitu ya, baik itu datang ke sekolah atau juga mengajar di kelas. Jadi mungkin saya bisa cerita sedikit dulu kali ya tentang masalah. Memang awalnya ya ini saya baru kali ini cerita ke kepala sekolah ya gitu ya. Jadi memang awalnya saya itu terjun di dunia pendidikan, kuliah ngambil S1 pendidikan memang bukan dari atas kemauan sendiri gitu ya. Jadi karena berdasarkan permintaan orang tua. Berangkat dari situ, maka ketika sesuatu kalau tidak diawali dari kesadaran sendiri gitu kan, nanti kita menjalankannya hanya keterpaksaan seperti itu ya. Sama, jadi ketika saya terjun ke dunia kerja pun karena memang sudah kecemplung gitu ya bahasa dari awalnya, jadi belum ada motivasi gitu Bu Iis. Jadi kalau saya lihat kan kalau teman-teman itu kalau bahasa kerennya gitu, born to be a teacher gitu ya. Jadi sudah terlahir menjadi seorang guru. Oh, si ini nih kelihatan nih udah ada gurunya gitu ya, udah ada ruh gurunya gitu di dalam dirinya. Jadi kelihatan dari gesturnya, dari mimik mukanya, dari semangat dia ngajar di kelas. Nah, kalau saya itu belum seperti itu tuh Bu Iis tuh belum dapat gitu ruhnya gitu sebagai seorang guru. Seperti itu Bu Iis. Baik Bu Ade, seperti yang tadi Bu Ade utarakan ya, latar belakang Bu Ade itu menjadi seorang guru itu memang pada awalnya itu karena adanya motivasi dari keluarga ya. Bukan cita-cita atau motivasi khusus dari dalam diri Bu Ade sendiri ya. Artinya mulai dari kuliah sudah diarahkan oleh orang tua untuk mengambil keguruan dan pada akhirnya Bu Ade juga mengambil sekolah keguruan ya, sarjananya atau kuliahnya. Nah, yang tadi Bu Ade utarakan ketika sekarang Bu Ade sudah menjadi seorang guru, artinya tugas seorang guru itu belum mendarah daging lah ya. Betul. Ya belum ada ruhnya kata Bu Ade ya tadi. Nah, sekarang ini situasi yang ingin Bu Ade sebenarnya Bu Ade inginkan ketika Bu Ade sekarang bagaimanapun sudah menjadi seorang guru ya. Situasi seperti apa? Kalau saya sih pengennya Bu Iis, saya minimal saya punya apa ya, keinginan ketika saya ke kelas itu, mengajar anak-anak itu udah happy gitu ya. Kalau sekarang kan masih berat gitu, kayak ya udahlah menjalankan tugas gitu ya, menjalankan tugas saya sebagai seorang guru yang apalagi seorang ASN yang sudah dibayar gitu ya. Jadi langkahnya itu berat gitu kan, karena hanya untuk menjalankan tugas. Pengennya ke depannya itu ketika saya mau ngajar itu happy, oh iya anak-anak nunggu nih gitu, apa sih yang mau dibawain sama Bu Ade. Pengennya gitu tuh, ada ruh yang semangat ke kelasnya itu karena apa ya, timbul dari dalam diri sendiri gitu Bu Iis. Iya, betul ya. Karena kalau sesuatu yang kita kerjakan tanpa benar-benar niat yang tulus dari diri kita itu terasa masih kurang saja ya. Nah, kalau menurut Bu Ade, penilaian Bu Ade nih pada saat situasi yang Bu Ade rasakan ketika tadi Bu Ade ungkapkan masuk kelas berhadapan dengan murid. Kira-kira kalau skala penilaian Bu Ade nih dari 1 sampai 10 tentang menjiwai peran Bu Ade sebagai guru. Bu Ade itu ada di nilai berapa Bu Ade? Ada di nilai 5 kali ya. 5. Ya, baik. Kira-kira ke depannya nih targetnya Bu Ade dari nilai 5 itu kan biasanya mau ditingkatkan nih. Yang namanya target kan biasanya lebih tinggi dari nilai yang sekarang. Kira-kira Bu Ade targetnya
mencapai nilai berapa? Kalau untuk sekarang sih nggak muluk-muluk ya, paling dari 5 naik ke 8 lah ya istilahnya. Karena kan kalau ke 10 kan terlalu perfect gitu ya. Kalau saya menilainya guru yang udah nilai 10 itu kan akhirnya udah sempurna gitu ya. Kalau sekarang pengen ke 8 dulu deh, minimal saya ke kelas itu minimal berangkat ke kelas itu happy. Oh, saya guru, saya mau ngajar anak-anak, anak-anak udah nungguin saya nih gitu. Jadi langkahnya udah nggak berat lagi gitu, Bu Is. Iya. Berarti dari nilai 5 nih ya, skala penilaian Bu Ade terhadap diri Bu Ade sendiri dari 5 mau ditingkatkan ke 8 deh ya, kata Bu Ade ya. Nih kira-kira yang tadi Bu Ade ungkapkan tentang perasaan ketika masuk kelas itu belum menjiwai anak-anak sepenuhnya gitu ya, belum mau menerima lah istilahnya ya, profesi Bu Ade sebagai guru itu. Nih, apa yang bisa membuat harapan-harapan Bu Ade seperti tadi yang Bu Ade ungkapkan, ingin menjiwai peran Bu Ade sebagai guru, artinya dalam kelas juga ke anak tuh lebih welcome gitu ya, menerima anak ketika akan memulai pelajaran. Apa yang kira-kira yang akan Bu Ade lakukan untuk mewujudkan harapan-harapan tadi yang Bu Ade ungkapkan? Mungkin banyak sih yang ada di pikiran tuh, mungkin saya pertama-tama mungkin butuh healing kali ya, bahasa kerennya tuh jalan-jalan kali. Mungkin gini, Bu Is, karena selama ini beberapa bulan ini dengan segudang banyak tugas, mungkin itu tugas dari pendidikan, tugas kurikulum juga kan, karena sekarang kan Bapak Ibu tahulah saya menjabat sebagai kurikulum, banyak konflik dengan teman-teman segala macam. Kayaknya terdekat itu butuh healing gitu, jalan-jalan dulu keluar dari aktivitas hari-hari kemarin gitu ya. Kemudian setelah mungkin jalan-jalan mungkin udah agak fresh, nanti mungkin saya butuh motivasi dengan mungkin nonton video-video motivasi gitu ya, cerita-cerita guru hebat mungkin dari pedalaman tuh kemarin, dari status-status teman juga ya, saya kan kemudian sering ngelihat status teman yang ada di pedalaman gitu ya, ada yang di Natuna gitu kan, ada yang di Pulau Buru gitu kan. Kayaknya selain nonton video motivasi, saya juga perlu ngajak mereka ngobrol deh. Kira-kira apa sih yang memotivasi mereka bisa sampai segitunya gitu ya? Ngajar di pedalaman dengan keterbatasan, nggak ada listrik, nggak ada air gitu. Kok masih bisa tetap semangat sih gitu ngajarnya? Kok saya di sini yang udah lumayan di kota, tapi kok saya masih berat gitu ya gitu. Mungkin itu sih mungkin Bu Is. Ya, itu gagasan-gagasan Bu Ade ya, yang Bu Ade inginkan seperti itu. Nah, kedepannya rencana mewujudkan hal tersebut, seperti apa rencana Bu Ade kedepannya? Iya, rencana kedepannya itu tadi ya, yang terdekat saya pengen ngajak suami jalan-jalan dulu deh sama anak-anak gitu ya, melepas penat semuanya gitu ya. Habis itu tadi coba kontek-kontekan sama teman-teman yang ada di luar sana ya, yang guru-guru hebat. Kemudian juga saya mungkin ini sering-sering ke Ibu Kepala juga harus ngobrol ya, meminta motivasi. Boleh, kalau saya dengan senang hati ya, Bu Ade. Minta dorongan gitu biar disemangatin terus ya. Terus Bu Ade nih, tadi kan udah ada rencananya. Dari rencana-rencana yang Bu Ade ungkapkan itu, mana nih yang akan Bu Ade prioritaskan terlebih dahulu? Yang akan Bu Ade nih saya mau ini dulu gitu, mau yang mana dulu tuh dari rencana-rencana yang tadi Bu Ade ungkapkan? Karena kebetulan ini menjelang liburan ya, jadi mungkin saya benar-benar ini sama suami kita mau liburan, benar-benar liburan yang nggak bawa, kan kebetulan mau pulang ke Tasik gitu ya, jadi liburan benar-benar yang liburan nggak bawa tugas apapun, nggak bawa laptop udah, jadi kita udah fokus ke keluarga, fokus ke merefresh otak lah istilahnya ya, udah nanti itu yang hal-hal beban-beban yang di belakang tinggalin dulu mungkin ya gitu. Berarti itu yang diprioritaskan terlebih dahulu ya, akan healing ya. Itu prioritas Bu Ade yang pertama. Bagaimana Bu Ade memastikan hal itu bisa berjalan sesuai rencana sesuai rencana Bu Ade? Ya, jadi memastikan benar-benar. Tadi mungkin ngajak komitmen sama suami ya. Jadi kadang kan ke suami walaupun dari awal sudah direncanakan mau liburan, dia suka kekeh pengen bawa kerjaan gitu. Nanti mungkin saya akan ngobrol lagi sama suami heart to heart gitu ya. Ini kan untuk demi kesejahteraan batin saya juga gitu ya. Benar-benar menjaga supaya nanti liburan nih besok benar-benar kita mengkondisikan kita itu untuk liburan gitu, tanpa bawa embel-embel kerjaan apapun gitu. Iya. Bagus ya Bu Ade ya. Iya. Terus nih Bu Ade, sejauh ini selama percakapan tadi ada nggak
manfaat atau sedikit pencerahan dari pencakapan yang tadi kita jalani Oh, banyak tentang banget. Banyak. apa tuh Bu Ade? Di antaranya apa tuh? Tadi kan saya masih apa ya, masih istilahnya masih berat gitu ya, masih banyak yang ngeganjel di hati ya. Tapi ternyata setelah ngobrol sama Bu Is, bahkan kepikiran-pikiran yang sebelumnya tidak saya kepikiran juga datang sendiri, muncul ide gitu. Mungkin itu ya gunanya kita ngobrol sama orang biar melepas penat, melepas unek-unek yang akhirnya mungkin Allah kasih ilham gitu ya bahwa itulah ininya solusinya ada gitu datang gitu. Iya. Itu sih Bu Is dapat solusi. Iya ya Bu Ade. Nih dari rencana-rencana yang sudah Bu Ade susun tadi ya, sekilas sudah saya pahami. Kira-kira siapa yang bisa mendukung Bu Ade itu untuk merealisasikan rencana itu? Yang pastinya sih suami sama anak-anak ya, yang butuh dukungan suami sama kerja sama anak-anak, dan mungkin butuh dukungan dari ibu juga, jangan ngasih tugas kalau lagi liburan. Jangan ngasih tugas. Iya, Betul ya Bu Ade. Berarti hal tersebut juga bukan berlaku buat Bu Ade saja ya, mungkin buat guru yang lain juga ya. Masukan buat saya tuh Bu Ade ya. kalau lagi liburan jangan dihubungin suruh bikin itu ya Bu ya. Iya Bu Ade. Nah, Iya. katanya mungkin dari percakapan yang kita laksanakan pada akhirnya Bu Ade sudah menemukan solusinya ya. Solusi dari permasalahan Bu Ade sendiri tadi sudah diungkapkan tentang mencari solusinya, diantaranya Bu Ade merencanakan hal-hal yang tadi ya, diantaranya healing dengan keluarga dulu untuk melepas kepenatan mungkin ya. Terus ada tadi menonton video pembelajaran sebagai inspirasi Bu Ade ke depannya, motivasi Bu Ade agar lebih ruh sebagai gurunya itu lebih nempel, akhirnya membuat meningkat motivasi Bu Ade sebagai guru. Dan juga tadi karena Bu Ade banyak teman-teman gurunya yang di pedalaman dan di pelosok, mungkin itu juga dapat menginspirasi ya Bu Ade ya. Mungkin cukup sekian Bu Ade ya percakapan kali ini ya, karena Bu Ade sudah mengemukakan keluh kesahnya, tetapi secara tidak langsung Bu Ade juga dapat mengambil solusinya gitu ya. Ya, saya kira Bu Ade sudah dapat menemukan solusinya. Terima kasih Ibu, jangan bosan-bosan ya Bu ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum Ibu. Tangan Layo luar biasa sekali. Aduh keren banget ya. Keren. Oke. Saya diibaratkan melihat sebuah pertunjukan ya. Melihat sebuah pertunjukan, melihat dari aktor A dan B-nya gitu. Jadi berdasarkan pengamatan saya, ketika saya melihat peran ya antara seorang guru dengan kepala sekolah, oh iya itu sangat pertama terlihat natural sekali gitu, ya kan. Jadi tidak ada yang memang dibuat-buat gitu, semuanya mengalir. Terus bagaimana sosok kepala sekolah, bagaimana sebagai sosok seorang guru ketika menghadap kepada kepala sekolah itu memang semuanya saya rasa wah ini luar biasa gitu. Kalau ini sebuah pertunjukan film gitu kan itu semuanya sudah settingannya luar biasa, itu sudah aktor-aktor yang memang high class ya gitu. Terus dari percakapannya juga walaupun contohnya antara atasan atau kepala sekolah dengan guru ya seperti mungkin pada umumnya di sekolah ya, bagaimana sih kita berlaku kepada atasan kita gitu. Jadi Bu Ade pun atau Bu Is pun, oh iya timbal baliknya nih porsi mana nih harus saya sampaikan sebagai kepala dan saya porsi mana saya harus sampaikan sebagai guru, itu ternyata kawin gitu. Luar biasa ya. Nah, oke, Bu Is, setelah tadi melakukan coaching terhadap Bu Ade, kira-kira nih menurut penilaian dari Bu Is sendiri sebagai seorang coach, apa kompetensi apa yang memang sudah baik dilaksanakan gitu? Terima kasih Bu Lestri. Ketika saya tadi mengadakan percakapan coaching dengan Bu Ade, saya sebagai coachnya itu memang betul di awal saya merasa itu yang ingin saya kembangkan itu tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Lestri, di mana pertanyaan berbobot itu menggiring bukan menggiring opini ya, tetapi bagaimana caranya pertanyaan berbobot itu diajukan supaya si coach saya atau klien saya itu terus mengeluarkan permasalahannya, tetapi di akhirnya itu dia juga menyadari bahwa dia itu mempunyai
kompetensi untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Seperti itu. Iya. Oke. Terus menurut Bu Is sendiri nih, hal apa sih yang perlu diperbaiki untuk kegiatan coaching selanjutnya gitu? Hal yang ingin saya perbaiki itu tentang perlu latihan ya, perlu latihan tentang bagaimana saya harus mengajukan pertanyaan berbobot itu. Jadi agar pertanyaan-pertanyaan berbobotnya itu lebih berkualitas gitu. Seperti itu. Jam terbangnya berarti harus lebih Ya, diperbanyak biar harus lebih latihannya. Iya. Iya, iya. Iya. Terus selanjutnya nah untuk kegiatan coaching selanjutnya kira-kira apa yang ingin dikembangkan atau kompetensi apa kira-kira? Kira-kira nanti ke depannya saya akan mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh ya, Bu Lestri. Oke. Oh ya, saya mau bertanya dengan Koci yaitu Bu Ade. Bagaimana nih Bu Ade perasaan Bu Ade setelah sudah melakukan coaching ya dengan coach saya itu adalah Bu Iis gitu. Bagaimana terhadap permasalahan yang dihadapinya itu bagaimana perasaannya? Alhamdulillah ya Bu Iis memposisikan sebagai kepala sekolah yang benar-benar welcome gitu ya sama bawahannya. Jadi walaupun kita sama-sama atasan dengan bawahan, tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Iis itu membuat kita nggak ada rasa ketakutan atau segan gitu ya. Jadi ya udah mengalir gitu aja kayak ke temen. Itu sih yang saya rasakan. Ya, setelah itu selanjutnya bagaimana ketika permasalahannya nih yang selama ini ternyata tidak ada berarti sudah mendapatkan solusinya ya dengan ngobrol dengan ibu kepala. Udah sih malah tadi jadi muncul banyak ya solusinya dari mulai bingung sekarang jadi banyak solusi gitu. Seperti intinya sepertinya saya menangkapnya intinya harus balance antara kerjaan dengan kesenangan ya. Gitu. Oke, terima kasih atas waktunya, luar biasa sekali, tepuk tangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iis. Assalamualaikum semuanya, Bu Ade, Bu Lestri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada percakapan coaching kali ini Bu Ade sebagai coach dan Bu Lestri sebagai coach ya. Ya Bu Ade, karena Bu Ade sebagai coach, saya perlu memberitahukan tentang rubrik penilaian percakapan kita kali ini ya. Jadi percakapan kita kali ini itu akan ada di rubrik penilaiannya ada 3 kompetensi yang akan kita kembangkan. Di antaranya adalah kesadaran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Nih kira-kira Bu Ade pada kesempatan kali ini akan mengembangkan kompetensi yang mana? Mungkin yang kalau kemarin kan sudah kesadaran penuh kan sudah berlatih. Mungkin yang sekarang ini pengen yang menggali pertanyaan berbobot kali ya, biar nanti coachingnya langsung to the point gitu ya, nggak ngalor ngidul kemana-mana gitu ya. Jawabannya. Berarti tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya. Saya persilahkan Bu Ade dan Bu Lestri melaksanakan percakapannya. Baik, terima kasih Ibu Iis. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lestri. Iya. Ibu Kepala mohon maaf pengganggu waktunya loh. Iya, jarang-jarang juga Bu Lestri tiba-tiba pagi-pagi gini ke ruangan saya. Ada apa nih? Iya. Ya, ini Bu, saya tuh ada sesuatu hal yang memang mengganjal. Jadi sangat mengganggu ya gitu. Dalam pikiran saya mengenai ekskul nih Bu. Mengenai ekskul seni. Karena kan kemarin pandeminya cukup lama ya Bu. Kalau contohnya ekskul yang lain mungkin masih bisa jalan kayak bahasa gitu. Tapi kalau yang ekskul seni kan kalau contohnya online putus juga anak-anaknya jadi memang terbatas gitu. Harus pakai musik segala macam karena semua alat kan di sekolah jadi memang tidak bisa online dilakukan gitu. Oke, jadi intinya hari ini Bu Lestri mau ngobrolin tentang regenerasi ekskul yang kemarin sempat kesendat karena COVID gitu ya. Nah, itu betul ngobrolin itu karena kan kita kayak tarian sekolah, khas sekolah kita kan jadinya vakum, musik khas sekolah juga terhenti begitu. Jadi saya mengharapkan bagaimana nih caranya untuk bangkit kembali dan siswa juga
bisa bangkit mereka juga begitu. Walaupun mereka tidak ada referensi di awalnya ya. Iya, jadi intinya dalam percakapan ini Bu Leslie pengen istilahnya ekskul itu bangkit kembali gitu ya, seperti sedia Bangkit kala gitu. Ya, bangkit kembali dengan menumbuhkan tarian khas sekolah kembali, musik khas sekolah gitu maksudnya. Oke. Nah, gini, di sini posisinya Bu Leslie sebagai pembina tadi ya, pembina ekskul. Nah, kira-kira Iya betul. Bu Leslie itu pengen ngelihat ekskul itu sekarang tuh kayak gimana sih? Jadi kembali ke semulanya seperti apa gitu? Ya, saya yang pertama saya mengharapkan ekskul ini tuh kan berbagai cabang ya, dari mulai seni musik, seni tari, seni rupa, teater gitu, bahkan ada band, musik tradisional, musik modern, paduan suara, kita dalam lingkup kita gitu. Saya mengharapkannya sih anak-anak itu mereka mau untuk mengeksplor, mengolah gitu kan, sesuai dengan bakat dan minatnya siswa, tanpa harus ada yang maksudnya tidak menurunkan pelatih gitu. Karena memang dari tahun-tahun sebelumnya juga kan memang tidak ada pelatihnya. Mereka tetapi dari regenerasi dari tahun ke tahun, jadi mereka punya khas sendiri masing-masing gitu. Saya pengharapannya sih seperti itu. Jadi Bu Leslie pengen anak-anak itu tanpa ada pelatih pun mereka bisa mengembangkan ekskul itu sendiri gitu ya. Betul Nah, sekali. mungkin gini, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira nih regenerasi ekskul di sekolah itu udah ada di posisi berapa nih Bu Leslie nih? Kira-kira Ya, nih. kalau berdasarkan jumlah siswa sih yang daftar sekarang 150 ya, itu sudah melebihi batas, kalau menurut saya sudah di 10 lah gitu skalanya. Tetapi untuk kemampuan mereka mau menggali sesuai dengan bakat dan minatnya mereka di bidang masing-masing itu mungkin masih di 5 ya, 5 kurang bahkan gitu. Jadi mereka masih, "Miss saya nggak bisa, Miss saya gimana nih?" gitu. Jadi melihat ada referensi dari YouTube, dari kakak-kakak kelasnya yang sebelumnya itu, mereka jadi akhirnya kebingungan, bukannya mendapatkan solusi. Karena contohnya di tarian saman kakak-kakaknya itu sudah mempergunakan tali, ya kan, untuk propertinya gitu, membuat sebuah pola akhirnya. Dan mereka dengan anak-anak yang masih dasar di sini, "Miss, ternyata kakak-kakaknya sudah nyampe sana loh. Kita bagaimana? Kita harus mulai dari awal mana?" Ya saya bilang, "Iya, lihat berarti kakak kamu sudah sampai segitu, berarti kamu harus bisa lebih dari itu," gitu kan, gitu. Nah, kalau dari tadi kan posisi 5 nih, kayaknya kalau untuk langsung loncat ke 10 agak jauh nih ya. Nah, menurut Bu Betul. Leslie dalam waktu dekat ini minimal Bu Leslie pengen loncat ke level berapa sih dari level 5? Saya pengen loncat ke 8 lah ya. 8. Paling tidak maksudnya mereka itu mau bergerak untuk mengekspresikan apa yang mereka lihat dulu. Maksudnya kan referensinya banyak tuh di YouTube. Maksudnya nyomot-nyomot aja dulu, nanti juga sambil berjalan akan ide itu bermunculan. Saya mengharapkannya sih sampai 8 saja dulu gitu maksudnya. Nah, untuk sampai ke titik 8 tadi nih, kira-kira Bu Leslie sebagai pembina ekskul tadi punya power apa sih atau kekuatan apa sih yang bisa untuk mewujudkan sampai ke level 8 tadi? Oh iya, saya punya gini, kekuatannya adalah anak-anak yang memang di SMP-nya sudah pernah berpengalaman mengikuti ekskul. Jadi ada beberapa kemampuan yang contohnya di bidang musiknya, di bidang tarinya, atau gamelan, atau paduan suara pun mereka punya bakat-bakat itu. Jadi saya sedang bukan memberdayakan ya, tapi mereka menjadikan leader untuk mengajak teman-temannya dengan memberikan contoh atau contohnya mengeksplor gitu. Jadi mereka yang memimpin, itu sih yang saya kuatkan gitu. Oke, mengeksplor gitu ya, mengeksplor bakat-bakat udah yang ada di Bakat-bakat. SMP-nya gitu ya. Iya, Nah, betul. kira-kira dari rangkaian-rangkaian tadi, apa sih yang menjadi hambatan Bu Leslie dalam mewujudkan hal tersebut? Hambatannya itu yang pertama adalah karena mereka itu melihat referensi kakak-kakaknya itu yang memang mereka sudah sejauh ini, kita Jauh masih gitu ya, gitu. Bikin yang pertama impresif. ngerasa down duluan, gitu. Itu hambatannya sih. Yang kedua adalah mereka itu karena memang tidak ada contoh secara real terjun ke lapangan nih. Jadi walaupun saya bilang, "Ayo kalian coba eksplor dulu,"
tetapi mereka tetap aja mentok Miss, saya mentok Miss gitu. Itu hambatannya. Hambatannya jadi ya pesimis duluan gitu karena ngelihat kakak-kakaknya. Iya. Oke. Nah, Bu Lestri, kira-kira rencana terdekat Bu Lestri untuk mengatasi hal tersebut nih apa nih? Ya, karena perekrutan kan sudah tuh sampai 150 orang. Rencana terdekat yang saya lakukan adalah yang pertama adalah pemilihan melakukan pelatihan rutin. Terus ya ini juga saya kan akan melakukan pelantikan ya, pengukuhan. Dan pengukuhannya itu rencananya saya bikin pagelaran kecil. Maksudnya pagelaran, jadi saya mengharapkan sih mereka jadi ada pagelaran, otomatis mereka harus latihan dan memberikan mereka juga semangat gitu untuk lebih serius dalam kegiatan ekskul ini. Oke, berarti dalam waktu dekat ini Bu Lestri mau ngadain rekrutmen dan membuat suatu pagelaran sehingga mereka bisa langsung eksplor gitu ya kemampuan. Betul, iya. Baik nih, sekarang komitmennya nih, sejauh mana nih komitmen Bu Lestri untuk mewujudkan hal tersebut gitu? Komitmennya ya luar biasa ya gitu. Maksudnya saya juga sudah berusaha untuk sepenuh hati gitu kan. Bagaimana memotivasi siswa begitu kan. Terus saya juga mengajak juga komitmen untuk siswa-siswa yang memang serius. Beberapa anak yang memang luar biasa dengan ekskul seni ini, mereka juga ingin meningkatkan begitu ya dengan kemampuannya mereka gitu. Jadi saya dengan selain itu juga saya mencoba untuk, karena beberapa kali mentok, saya mengajak teman-teman yang memang dari luar ya, yang pernah bekerja sama untuk terjun juga sebagai latihan dasar. Itu sih saya mengajak, itu yang saya lakukan. Oke, tadi kan Bu Lestri untuk menjaga komitmen tadi kan meminta siswa tadi ya untuk menjaga komitmen, meminta juga teman dari luar. Kira-kira selain mereka nih, siapa sih yang Bu Lestri butuh bantuan untuk menjaga komitmen tersebut gitu? Oh iya, yang pertama adalah kepala sekolah ya, kepala sekolah. Terus yang kedua adalah bendahara sekolah juga yang pastinya wakase kesiswaan gitu kan, wakase kesiswaan. Terus wali asuh juga karena ini menyangkut waktu. Kita perlu pengawasan siang dan malam karena kan di sini sekolahnya boarding gitu. Setelah itu juga mungkin dari siswa semuanya, bahkan komite dan orang tua. Saya mengharapkan dari semua sivitas sekolah sih untuk memberikan mewujudkan dukungan kepada ekskul ini gitu. Iya, berarti dukungan dari saya juga ya sebagai kepala sekolah bagaimana Betul Ibu, betul. mewujudkan kegiatan tersebut. Nah, kapan nih mau mulai nih untuk mewujudkan komitmen tadi? Rencananya sih kalau sekarang kan lagi pas nih, udah selesai. Nanti setelah kegiatan kelas meeting gitu, mungkin itu akan mulai digalakan untuk persiapan kegiatannya begitu. Oke, langsung ciao gitu, langsung gas ya. Ya, karena kan harus sekarang dalam jangka waktu yang dekat, karena kita kan persiapannya walaupun contohnya kegiatan nanti di Januari, berprosesnya harus dari mulai sekarang. Karena kan kemarin kepotong juga kan nanti, kepotong sama libur. Gitu, kepotong sama libur. Ini Bu Lestri terakhir nih nutup ya. Kira-kira apa sih yang udah Bu Lestri dapat dari percakapan kita pagi ini? Oh iya, yang saya sudah dapatkan dari percakapan hari ini, ya saya mempunyai solusi ya. Ternyata ya anak-anak itu harus di treatment dulu seperti apa untuk sesuai dengan tujuannya. Contohnya membangkitkan kembali ekskul ini, terus memprioritaskan juga dengan musik khas sekolah, tarian khas sekolah gitu. Jadi dengan ciri khas boardingnya itu tidak lepas begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Lestri. Terima kasih banyak atas informasinya buat anak-anak kita ya dalam hal ekskul. Iya Ibu, iya. Mudah-mudahan saya bisa bantu banyak gitu ya untuk mewujudkan rencana-rencana yang tadi Bu Lestri sudah sampaikan. Baik. Oh iya. Terima kasih Bu atas waktunya ya Bu. Sama-sama, sering-sering kesini. Ya. Oh iya Ibu, terima kasih juga dukungannya. Coaching antara Coach Bu Ade dan Bu Lestri sebagai coachingnya, artinya betul-betul natural atau alami. Dan saya menyimak nyaman sekali ya Bu Lestri ngobrol dengan kepala sekolah seperti Bu Ade itu. Iya, nuansanya gitu ya, suasananya membuat kita itu nyaman sehingga apa yang menjadi beban, apa yang ingin kita sampaikan itu saya simak tadi Bu Lestri
terus saja gitu kan, mengeksplor diri, mengeluarkan unek-uneknya yang pada akhirnya diterima dengan baik oleh Bu Ade ya. Nah, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, mangga. Ya, yang pertama kepada Bu Ade dulu ya sebagai coach. Ibu, yang pertama bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam hal kompetensi yang di awal ingin Ibu kembangkan tentang mengajukan pertanyaan berbobot setelah melakukan percakapan coaching ini? Kalau tadi kan di awal pengen menggali pertanyaan yang berbobot ya biar nggak ngalor gitu. Alhamdulillah sih tadi mungkin sudah tidak pas 100%, mungkin 80 sampai 90 ya ke tepat sasaran. Karena juga saya masih agak kebingungan nih bahasanya seperti apa sih yang mudah dipahami gitu. Jadi Bu Leslie itu langsung paham gitu maksud pertanyaan saya seperti apa. Itu mungkin ya. Kemudian karena kemarin juga sudah latihan gitu kan, sebelumnya sudah latihan. Jadi untuk sesi kali ini saya lebih santai sampai lupa kalau saya ini kepala sekolah gitu. Sampai lupa saya kepala sekolah gitu. Iya betul. Itu yang udah baik gitu ya, udah bisa mengalir. Iya. Bu Aji, ketika Bu Ade sebagai coach, saya menyimak, saya memperhatikan bahwa alur Tirta itu sudah tersampaikan ya, ada di sela-sela percakapan antara Bu Ade dan Bu Leslie tadi, antara coach dan coaches tadi. Nah, untuk kedepannya Bu Ade, kira-kira kompetensi setelah dapat mengajukan pertanyaan berbobot, selain itu nih, kedepannya Bu Ade ingin mengembangkan kompetensi apa? Kalau saya sih kedepannya ingin menyeimbangkan ketiga-tiga kompetensi ya, di mana ketika kita menghadirkan kehadiran penuh, sekaligus juga fokus menjadi pendengar aktif, jadi nyambung kan ya antara jawaban si coach dengan pertanyaan selanjutnya, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi pengen lebih konsentrasi lagi menghadirkan ketiga-tiganya gitu, biar seimbang gitu. Mungkin itu Bu Iis ya. Iya Bu Ade. Jadi betul ya, tadi percakapannya itu terkesan natural, tidak mengada-ngada, dan posisi Bu Ade sebagai coach itu membuat nyaman coachingnya ya, dari gestur tubuh gitu kan, itu tanda-tanda Bu Ade itu coach yang hadir sepenuhnya untuk menyimak apa-apa yang ingin diutarakan oleh Bu Leslie. Itu dari coach, itu dari pengamatan saya terhadap coachnya ya. Sekarang untuk coachingnya Bu Leslie, iya. Gimana nih perasaannya setelah melakukan percakapan Bu Leslie sebagai coach? Iya, betul. Terima kasih. Jadi begini, sebelum saya menjawab pertanyaan, saya menyampaikan bagaimana saya itu tadi saya sampai klub alo kalau saya ternyata sedang ngobrol dengan ibu kepala. Gitu. Iya, betul sekali. Tadi kan Ibu Adi juga bilang, ya berarti dukungan dari saya juga ya, saya sebagai kepala, saya baru ngeh gitu. Itu karena saking nyamannya ya. Iya betul. Gitu. Jadi bagaimana perasaannya ya saya merasa saya mempunyai solusi atas apa yang selama ini saya hadapi begitu. Jadi saya harus melakukan step-stepnya. A, B, C, D-nya saya harus lakukan gitu. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Gitu. Jadi solusinya ternyata sudah Bu Leslie dapatkan sendiri dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan Bu Ade ya. Iya betul. Sebagai mungkin di sela percakapan tadi, Bu Ade juga secara tidak langsung membuat Bu Leslie itu merenungi ya apa yang akan dilakukan. Oh ternyata yang akan dilakukan oleh saya itu step demi step sudah terpikirkan dan sudah direncanakan, akhirnya diutarakan. Mungkin pada akhirnya setelah percakapan coach ini akan dilaksanakan juga ya. Hebat sekali ya rekan-rekan saya sebagai coach dan coachee. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Ade tentang percakapan coaching kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.